Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video ketiga. Nah, di sini kita akan bahas mengenai praktikum ketiga dengan judulnya Uji Validitas Reliabilitas Instrumen Penelitian. Nah, diingat kembali kalau dalam instrumen penelitian itu kita harus uji dulu apakah dia valid dan reliable. Apa sih sebenarnya valid itu? Jadi dalam syarat pokok dalam meneliti itu, alat ukur yang kita gunakan tersebut, dia mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Nah, itu dikatakan dia valid. Nah, valid ini digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu instrumen. Nah, misal kita mau mengukur panjang pensil, panjang pena, tentunya kita menggunakan penggaris untuk pengukurnya. Nah, reliable di sini maksudnya yaitu kemampuan instrumen yang digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Jadi mau diukur berapa kali pun dia tetap sama hasilnya. Jadi penggaris tersebut kita gunakan untuk mengukur hari ini, besok seterusnya dia akan sama. Maka dikatakan alat ukur kita itu, penggaris kita itu dia reliable. Nggak berubah-ubah dia. Jadi kalau misalnya diukur besok kah, lusa kah, dia akan tetap sama nilainya, maka itu dikatakan dia reliable. Nah, dalam penelitian itu penting ya. Jadi dia harus valid dan harus reliable. Apa sih rentangnya? Jadi rentangnya itu uji reliabilitas itu dimaksud mengetahui konsistensi hasil pengukuran kita. Nah, derajat reliabilitas itu biasanya orang gunakan R ya di sini istilahnya reliabilitasnya itu. Kalau dia kurang dari 0,2 itu sangat rendah. Tapi kalau lebih dari 0,2, kurang dari itu sama dengan 0,4 itu katakan rendah. Rentangnya dari 0,4 sampai 0,6 itu sedang, 0,6 sampai 0,8 tinggi, 0,8 sampai 1 itu sangat tinggi. Sekarang kita akan coba mengukur validitas, di sini istilahnya validity, ketepatan atau kecermatan suatu data dan sahnya suatu data penelitian menggunakan Excel dan SPSS. Nah, di sini untuk uji validitas kita akan gunakan ya, jika data yang digunakan dalam penelitian tidak memenuhi persyaratan validitas, maka data penelitian tersebut dapat dikatakan tidak relevan dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau memiliki nilai validitas yang rendah dalam menentukan data sudah tepat atau cermat dalam penelitian tersebut. Pakai apa? Biasanya kita namakan dia uji person product moment. Nah, apa dia uji person product moment tersebut? Nah, itu di dalam buku Sugiono ya, rumusnya itu di sini, Rx. X sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu dikali lagi dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, ini rumusannya. Kita bisa mencarinya secara manual, berarti kalau mau manual dicari nih X-nya, Y-nya, XY-nya berapa, sigma X-nya berapa, sigma Y-nya, terus disini cari lagi X kuadratnya berapa, terus kalau sigma X dikuadratkan, kalau Y dikuadratkan, terus sigma Y dikuadratkan. Sekarang kita akan coba menggunakan Excel. Nah, pindahkan dulu datanya. Jadi kita punya data seperti ini, ada responden 1 sampai responden 10. Ini pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6. Ini nilai jawabannya. Dia menggunakan skala Likert ya. Jadi sini 4, 3, 3, 4, seterusnya. Nah, kita akan gunakan di Excel. Ada pindahkan nih respondennya, ini pertanyaannya, item pertanyaannya. Nah, tadi di rumus ada sigma X ya. Nah, sigma X itu apa nih kayak ini? Untuk responden pertama itu berapa sih total jawabannya gitu ya. Responden kedua berapa? Sampai responden 10. Nah, berarti di sini kita buat adalah kalau jumlah itu kan sum ya. Sum, buka kurung, lalu kita blok dari sini sampai pertanyaan 6. Tutup kurung, enter.
Nah, kalau sudah, kita tarik saja ya ke bawah. Nah, ini sumnya ya. Jadi untuk responden 10, 24, responden 9, ini. Kita akan mencari nilai korelasinya. Nah, mana caranya? Pada Excel itu udah ada sama dengan core. Nah, itu dia korelasi ya. Korelasi. Nah, di sini return to correlation coefficient between two dataset. Nah, dia between two dataset. Dataset kita apa? Berarti terhadap pertanyaan pertama, kita blok. Lalu di sini pemisahnya kan titik koma. Array keduanya apa? Tentunya adalah sigmanya di sini tadi, jumlahnya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, inilah nilai korelasinya. Untuk pertanyaan pertama itu ternyata nilai korelasinya 0,9, maka bisa dikatakan dia sangat tinggi. Jadi valid lah alat ukur kita yang pertama tadi. Pertanyaan pertama itu sebagai alat untuk mengukur jawaban penelitian kita. Yang kedua dan yang ketiga seterusnya gimana? Nah, kita tadi mikir kita tertarik ya. Oh, kenapa muncul seperti ini? Nah, sifatnya ketika kita menarik itu, dia ikut bergeser. Maksudnya bergeser kayak apa? Nih, kalau tadi di sini P1 kolom pertama pada pertanyaan pertama dengan H di sini. Pada kesini dia kolom keduanya betul, tapi dia geser di sini nih. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, dia geser terus nih. Padahal di sini nggak ada datanya. Kita maunya dia nggak geser untuk yang data kedua di sini. Gimana caranya? Caranya berarti kita harus kunci. Untuk data kedua di sini, yaitu kolom jumlah ini dia nggak boleh bergeser. Gimana cara menguncinya? Kita kasih $, di depannya. Berarti data untuk kolom H, dia tidak boleh bergeser. Sampai baris keberapa dia? Jadi dari kolom H baris kedua sampai kolom H baris ke 11. Tapi di sini juga kita kasih dia string atau $. Lalu kita enter. Nah, kalau udah seperti itu baru bisa kita tarik. Nah, keluar ya hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia ininya bergeser, tapi ininya enggak. Nah, ini juga ya, kolom ini yang. Nah, jadi artinya apa? Pada pertanyaan pertama itu nilai validitasnya 0,9. Nilai korelasinya ya, nilai korelasinya itu 0,909. Pertanyaan kedua 0,93. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, kalau di atas 0,8 itu udah sangat tinggi tuh. Kalian bisa dikatakan nih datanya reliabilitasnya udah bagus nih. Gitu. Nah, berarti di sini nih, untuk semua item pertanyaan pada kuesioner kita, itu dia sudah bagus. Nah, dia ya. Kita itu untuk menentukan nilai korelasi menggunakan Excel. Jadi pilihannya apa? Sama dengan, terus pilih core. Nah, correlation. Nah, di sini ya, korelasi. Hati-hati, dia data yang kita pengen dengan sumnya. Nah, gimana kalau kita mau menggunakan SPSS? Nah, berarti kita harus pindahkan data ini ke dalam SPSS. Ini berarti kita hapus dulu ya nilai korelasinya. Oke, kita buka SPSS-nya. Tadi saya udah buka ya.
bisa hapus dulu yang baru aja. Nah, kita ngambil datanya di mana? Nah, kita ekspor ya, nggak usah input data. Lebih mudah. Kita open. Terus ini saya nyimpannya di modul. Jangan lupa ini harus diganti dulu ke Excel. Nah, ini dia modul. Nah, tapi sheet-nya udah banyak ya. Jadi saya pilih dulu nih yang mana data tersebut ada di sheet 2. Oke. Nah, ini dia. Ini respondennya. Ini pertanyaan pertama sampai jumlah dari X-nya. Kita lihat dulu variable view-nya. Type-nya semua. Oke. Nah, sekarang kita mau cari korelasinya menggunakan SPSS. Jadi kalau kita udah bisa ekspor import data, lebih gampang ya kita nggak input satu-satu lagi. Nah, sekarang kita mau analyze, lalu kita mau cari korelasi. Berarti sini correlate bivariate. Datanya yang mana? Berarti masukkan semuanya ya. Kita bisa Ctrl A itu untuk memblok semuanya. Tambah satu juga boleh, gampangnya semuanya. Lalu ini apa aja sih mau tampilkan, boleh ya, pilihannya aja. Nah, saya mau korelasinya tadi kan persen ya, di sini persen. Nah, two tell, one tell. Nah, kita mau yang 2 tell. Oke. Nah, ini dia. Ya, di sini respondennya masuk ya. Tadi berarti kita keliru nih. Berarti di sini tadi harusnya ketika kita analyze, responden itu nggak usah dimasukkan. Karena itu kan data cuma keterangannya saja nih, P1 sampai 1. Oke. Nah, ini dia baru betul ya. Nah, ini datanya. Korelasinya yang mana? Nih dia korelasinya. Berarti untuk P1, pertanyaan pertama korelasinya 0,909. P2, 0,930. Kita lihat dengan yang tadi ya. Coba lagi di sini, berarti sini korel. Ini kita blok. Titik koma. Ini juga kita blok. Tutup kurung. Jangan lupa, ini kita juga kasih string. Depan hanya kita kasih string. Baru enter. Supaya bisa kita geser ke sini. Nah, kita akan bandingkan nih, betul nggak ya, atau sama nggak ya hasil dari SPSS dengan Excel. Harusnya sama. Kalaupun ada beda, itu biasanya pembulatan aja. Kita coba lihat. Oke. Korelasi yang pertama, 0,93, 0,89, 0,898, 0,93, 0,81, 0,96. Jadi sama aja ya. Mau kita menggunakan Excel kah? Atau kita menggunakan SPSS. Nah, kalau menggunakan Excel berarti tadi harus dicari dulu nih sigmanya berapa. Setelah dicari dulu sigmanya, terus cari lagi per satu pertanyaannya. Hati-hati juga dia harus kasih string di sini. Nah, kalau pada SPSS, gampang ya, tinggal pilih aja korelasi. Nah, itu untuk menentukan nilai korelasi. Kita lihat lagi. Selanjutnya kita mau apa sih gitu ya. Nah, setelah kita menentukan korelasi, kita juga diminta di sini juga kita bisa diminta nih ya tadi ya menentukan analisisnya. Kalau kita mau reliability analisisnya, tadi itu untuk melihat validitasnya ya kita gunakan R-nya. Sekarang untuk melihat reliabilitasnya gimana? Di sini ada reliability analysis. Nah, di mana dia? Itu pada di analyze, scale, lalu reliability analysis. Lalu akan muncul nih, kita pilih mana ada yang mau dicari reliabilitasnya.
Lalu dipilih lah, misalkan kita mau sini scale-nya apa, muncul data. Kita cobakan ya. Jadi, data kita tadi adalah ini, lalu kita analyze, ambil scale, lalu reliability analysis. Yang mana? Data kita aja ya, P1 masuk, P2 masuk, P3 masuk, P4 masuk, P5 masuk, P6 masuk. Jumlahnya nggak usah, responden juga nggak usah. Lalu kita ambil statistik. Nah, kita mau cari apa tadi? Tandai di sini. Nah, kita mau mencentang scale-nya. Nah, berarti continue dihilangin dulu, gitu kan. Lalu kita pilih scale, terus ANOVA-nya none. Oke, kita pilih scale none. Lalu continue. Oke. Nah, muncullah nilai korelasinya. Nilai reliability-nya. Berapa nilainya? Ini dia. Jadi untuk 6 item pertanyaan itu reliabilitasnya 0,944. Jadi kalau lihat nilainya udah cukup tinggi, berarti data kita udah valid. Secara validitas nilai R-nya semuanya di atas 0,8, R-nya sudah sangat baik, tinggi. Terus untuk reliabilitas keseluruhannya itu 0,944, maka datanya udah valid dan reliable. Sekarang gimana? Sekarang silahkan cobakan latihan yang ada pada buku panduan praktikum, lalu dibaca datanya tersebut, apakah dia udah valid dan udah reliable. Selamat mencoba!